Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Faisal Humam dari Pendidikan Ekonomi Amalam dengan NIM 187211513. Di sini saya akan menjelaskan topik nomor 5 dengan tema prinsip-prinsip perkembangan beserta penerapannya dengan berbagai contoh dalam pendidikan. Prinsip-prinsip perkembangan. Ciri perkembangan menunjukkan gejala-gejala yang secara relatif teratur yang terjadi pola-pola perkembangan yang sistematis. Atas dasar itu, maka para ahli merumuskan prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan itu kadang-kadang juga dipandang sebagai hukum-hukum perkembangan. Beberapa prinsip itu adalah: yang pertama, yaitu nomor 1, perkembangan fungsi-fungsi jasmania dan fungsi-fungsi rohania berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh atau integral. Prinsip ini sering disebut sebagai hukum kesatuan organis atau fungsional. Prinsip ini berarti bahwa organ-organ atau fungsi-fungsi itu proses perkembangannya bukan secara sendiri-sendiri terpisah satu sama lain, melainkan satu dengan yang lain saling berhubungan dan bahkan saling ketergantungan. Perkembangan fungsi pikir misalnya adalah tidak terpisahkan dengan perkembangan fungsi ingatan, fungsi fantasi, fungsi motivasi, dan sebagainya, bahkan tidak terpisah dengan organ-organ jasmania. Yang kedua, yaitu setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangannya. Prinsip ini mengandung maksud bahwa perkembangan antara sejumlah anak tidaklah sama, belum tentu sama pula tingkat perkembangannya yang dicapainya pada suatu saat tertentu. Yang ketiga, yaitu perkembangan seorang individu, baik keseluruhan maupun setiap aspeknya. Kelangsungannya tidak konstan melainkan berirama. Ini berarti bahwa proses perkembangan itu kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, atau mungkin berhenti untuk beberapa waktu. Perkembangan kemampuan berbicara sebagai suatu bentuk perkembangan, misalnya pada suatu saat cepat memperoleh kata-kata baru beserta pengertiannya dalam waktu jangka singkat. Pada saat yang lain, sebaliknya dalam waktu yang lebih lama, hanya mendapat penambahan sedikit ataupun tidak mendapatkan kosakata yang lain lagi. Prinsip ini disebut juga dengan hukum irama atau ritma perkembangan. 4. Yaitu proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap aspek perkembangan kelangsungan mengikuti aturan yang relatif tetap sesuai dengan perkembangan itu sendiri. Misalnya, perkembangan kecakapan berjalan dimulai dengan berdiri sambil berpegangan, selanjutnya berdiri tanpa berpegangan, melangkah sambil jatuh sampai melangkah dan berjalan seperti biasa. Yang kelima, yaitu proses perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Dengan prinsip ini berarti apa yang sudah dicapai pada saat-saat yang saat lalu merupakan bagian tak terpisahkan dengan bagian-bagian sebelumnya. Oleh karena itu, adanya periode-periode perkembangan yang diadakan adalah sekedar untuk memahami perkembangan, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang mendadak. Prinsip ini disebut juga hukum kontinuitas perkembangan. Yang keenam, antara aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang lain saling berkaitan atau saling bertoleransi secara makna. Yang ketujuh, perkembangan berlangsung dari pola-pola yang bersifat umum menuju pola-pola bersifat khusus. Yang kedua, bagian kedua, yaitu implikasi prinsip hidup-hidup atau hukum perkembangan terhadap pendidikan. Manusia pada umumnya berkembang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Perkembangan tersebut dimulai sejak masa konsepsi hingga akhir hayat. Ketika individu memasuki usia sekolah, yakni antara 7 sampai dengan 12 tahun, individu dimaksud sudah dapat disebut sebagai peserta didik yang akan berhubungan dengan proses pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan. Cara pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan tahapan perkembangan, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, yaitu programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individual anak. Yang kedua, tidak dilakukan secara monoton tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas.
Yang ketiga, melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber daya sehingga kemungkinan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses perkembangannya. Adapun aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan akan diuraikan seperti di bawah ini. 1. Implikasi perkembangan biologis dan perseptual secara fisik. Anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kondisi fisik sebelum dan sesudahnya. Karakteristik perkembangan fisik ini perlu dipelajari dan dipahami karena akan memiliki implikasi tertentu bagi penyelenggaraan pendidikan. Proses perkembangan biologis atau perkembangan fisik mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otak, otot, sistem syaraf, struktur tulang, hormon, organ-organ dan lain-lain, termasuk juga di dalamnya perubahan dan kemampuan fisik. Yang kedua, implikasi perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual erat kaitannya dengan potensi otak manusia. Potensi otak manusia hanya tampak 8% sebagai pikiran sadar, sedangkan sisanya 92% tersebut di alam bawah sadar. Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa potensi otak manusia yang berkaitan dengan perkembangan intelektual hanya memuat 8% saja. Untuk itu, perkembangan intelektual pada peserta didik perlu dikembangkan. Proses perkembangan intelektual melibatkan perubahan kemampuan dan pola berpikir, kemahiran berbahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dan lingkungannya. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu implikasi perkembangan bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada dasarnya, bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya berupa bicara, melainkan juga dapat diwujudkan dengan tanda isyarat, tangan, atau anggota tubuh lainnya yang memiliki aturan sendiri. Bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan pikiran individu. Tampak dalam perkembangan bahasa, yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.